Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku masih membahas tentang adat istiadat yang ada di Toraja ini guys. Nah, pada umumnya di Toraja dikenal dengan adat istiadat upacara kematian, yaitu Rambu Solo. Nah, Rambu Solo ini aku udah jelasin di video aku sebelumnya ya guys. Kalian bisa lihat video aku dan linknya ada di deskripsi. Nah, di Toraja ini sangat dikenal yang namanya Rambu Solo dan Rambu Tuka. Namun karena aku udah membahas tentang Rambu Solo sebelumnya, kali ini aku akan membahas tradisi adat pernikahan Toraja nih guys. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, kalian jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @wandafitrianibuyung, G-nya 3. Nah, pernikahan adat Toraja ini adalah salah satu bentuk keragaman budaya di Indonesia dalam sebuah pesta suci seorang pria maupun wanita. Pernikahan adat Toraja juga keragaman budaya yang dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakatnya, termasuk dalam prosesi pernikahan ini guys. Pernikahan ini dapat dibilang pernikahan yang memiliki tradisi yang berbeda dari suku-suku lainnya. Nah, selain disahkan oleh agama, kedua mempelai juga harus disahkan secara adat oleh pemangku adat yang sangat dihormati di sana dengan menggunakan adat Aluk Todolo yang disebut Aluk Rampanan Kapa atau juga yang biasa disebut dengan Rambu Tuka yang merupakan pesta adat Toraja. Nah guys, tradisi ini di mana kedua mempelai akan mengenakan pakaian adat khas Toraja dan menjalani beberapa rangkaian adat Toraja. Nah, selain adanya pernikahan, tentu ada juga acara lamaran nih guys. Nah, untuk melamar seorang gadis Toraja ini tentu punya persyaratan juga loh. Dan persyaratan ini wajib untuk seorang pria jika ingin mempersunting seorang gadis Toraja nih guys, sebelum bisa mendapatkan restu orang tua dari si gadis ini nih. Nah, syarat yang pertama untuk wajib dipenuhi adalah membawa kapur sirih. Nah, di adat Toraja ini nih, katanya kapur sirih ini adalah salah satu barang yang nggak boleh dilupakan dan nggak boleh sembarangan nih guys. Nah, daun sirihnya ini, daunnya harus dipastikan untuk menyatu yang menandakan bersatunya keluarga besar. Nah, syarat yang kedua yang wajib untuk dipenuhi untuk melamar seorang gadis Toraja ini adalah makanan pokok atau padi, karena maknanya yang mendalam dalam adat orang Toraja sendiri, yakni dengan lambang kesuburan dan rezeki. Syarat yang ketiga adalah sayur mayur dan umbi-umbian. Nah, hal ini menandakan keberkahan yang berwujud hasil bumi pemberian dari Yang Kuasa. Nah, syarat yang keempat adalah menyiapkan uang logam lama. Kenapa harus uang logam lama? Soalnya ini menandakan bahwa si pria yang melamar seorang gadis Toraja benar-benar serius dan meminang seluruh bagian dalam hidupnya. Syarat yang kelima adalah menyiapkan parang dan pakaian tradisional yang menandakan bahwa masyarakat di sana nggak lupa dengan nenek moyang mereka. Nah, syarat selanjutnya adalah kue dan masakan khas Toraja guys. Contohnya adalah nasi merah, lalu makanan yang dibungkus dengan bambu atau biasa disebut dengan pak piyong. Nah, syarat yang terakhir untuk mempersunting gadis Toraja adalah kerbau. Nah, kerbau dalam adat Toraja ini bisa dibilang lambang status sosial. Semakin tinggi status sosial gadis ini, maka semakin banyak pula kerbau yang akan diserahkan. Nah, itulah 7 syarat yang harus dan wajib dipenuhi jika untuk melamar gadis Toraja. Namun, dalam kondisi sekarang, tidak juga harus dipenuhi semua syarat tersebut, karena tergantung juga dalam kesepakatan keluarga dan kondisi keuangan. Setelah acara lamaran selesai nih guys, kemudian kedua mempelai ini akan melangsungkan pernikahan. Nah, setelah kedua mempelai ini melangsungkan pernikahan secara agama,
Kemudian, kedua mempelai juga akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat serta seluruh keluarga yang hadir. Prosesi ucapan janji ini dipandu oleh ketua adat yang disebut ada. Setelah itu, kemudian kedua mempelai baru ini akan menggelar sebuah pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan tamu yang akan datang atau hadir untuk menyaksikan pernikahan mereka. Nah, perlu kita ketahui nih guys, masyarakat Toraja juga mengenal susunan kasta, di mana akan berlaku di dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Nah, susunan adat pernikahan ini dikenal dengan 3 bagian atau 3 susunan kasta. Yang pertama adalah Bok-Bok Bandang, yang merupakan masyarakat Toraja yang berstatus sosial lebih rendah, sehingga pelaksanaannya pun juga sangat sederhana. Nah, acara ini hanya dihadiri oleh beberapa undangan dan biasanya hanya dilangsungkan pada malam hari dengan hidangan makanan yang sederhana, yakni ikan dan beberapa ekor ayam. Nah, yang kedua adalah Rampu Karoen atau status sosial menengah yang biasa digelar pada sore hari di kediaman mempelai wanita dan dilakukan dengan sangat sederhana juga, yang diadakan dengan cara pantun-pantun pernikahan dengan mengundang kemeriahan acara tersebut. Ketika semua para undangan dan keluarga berkumpul, maka akan diadakan acara makan malam, yakni dihidangkan seekor babi dan hewan sesuai dengan kemampuan keluarga mempelai. Nah, perlu kita ketahui nih guys, babi yang dipotong ini bukan semata-mata untuk sebagai hewan kurban. Namun, babi yang dipotong-potong semata-mata sajian untuk para tamu. Nah, untuk status sosial yang terakhir ini nih adalah Rampo Alo atau masyarakat status sosial yang paling tinggi yang digelar oleh para bangsawan. Nah, untuk masyarakat status sosial yang paling tinggi ini biasanya menggunakan biaya yang cukup besar dan membutuhkan waktu yang lebih panjang dan berhari-hari nih guys. Dalam melaksanakan acara pernikahan tersebut, rumah adat Toraja atau rumah tongkonan tidak hanya untuk digunakan acara kematian saja guys. Uniknya nih, untuk pelaminan dibuat panggung dengan dekorasi khas suku Toraja yang dibuat tepat berada di salah satu rumah tongkonan tersebut yang memiliki tanah yang cukup luas. Tidak hanya itu, masyarakat Toraja juga menyiapkan lantang atau alang untuk para tamu yang akan hadir. Nah, untuk para tamu yang akan datang ini nih, mereka akan duduk di lantang atau pondok yang telah dibuat di sekeliling tempat acara tersebut. Nah, masing-masing pondok tersebut diberi tanda peruntukan. Misalnya, untuk keluarga pihak laki-laki, untuk keluarga besar si A, untuk keluarga besar si B, dan seterusnya. Nah, keluarga yang datang akan datang ke lantang tersebut yang telah disediakan, dan mereka duduk secara lesehan di atas tikar. Namun, selain duduk di lesehan tikar, disediakan juga lantang dengan kursi-kursi pesta untuk tamu undangan selain keluarga, yaitu misalnya teman mempelai atau para pejabat-pejabat. Nah, uniknya nih guys, makanan yang disediakan ini kita tuh seolah-olah tuh kayak ngerasa tuh piknik. Karena makanan tersebut dikemas serasa kita tuh lagi piknik, lagi santai-santai. Kenapa serasa piknik kayak gitu? Karena termos nasi lengkap dengan lauk pauk dalam wadah plastik. Nah, untuk makan terlihat sangat praktis karena hanya menggunakan kertas makan dan sendok plastik. Nah, kalian bisa bayangin tuh, gimana tuh kalau misalkan kita piknik tuh di bawah pohon, terus kita bawa nasi, dikasih masuk di dalam termos, abis itu kita cuma bawa makanan-makanan yang sederhana, ya kan? Namun, kecuali yang berada di pondok atau lantang, yang ada kursi-kursi pesta ini, karena di lantang tersebut disediakan piring dan juga sendok, yang bukan seperti di lantang, yang hanya lesehan tikar nih guys. Sebelum kedua mempelai ini datang ke resepsi acara pernikahan, para tamu ini akan tetap datang lebih dulu untuk menghadiri acara tersebut, dan para tamu ini biasanya datang menggunakan mobil atau mobil sewa, segerombolan mobil atau kendaraan lainnya. Nah, dalam acara tersebut juga ada beberapa musik yang dimainkan oleh pemain yang diundang oleh keluarga yang melaksanakan acara tersebut, yakni eleton atau tim yang ikut melaksanakan
dan memainkannya. Dan para tamu juga ini bisa juga ikut serta untuk menyumbangkan lagu. Bebas kok lagu-lagu apa, terserah gitu ya. Nah, selain musik-musik yang ada di pesta itu, juga ada penari yang ikut memeriahkan acara pernikahan tersebut, yaitu tarian khas suku Toraja yang dinamakan tarian Pak Gelu. Nah, tarian Pak Gelu ini biasanya dikelompokkan 5 orang dan 2 pemain gendang. Nah, setelah kedua mempelai ini tiba, barulah para tamu datang menyambut mempelai ini. Dan kemudian setelah mempelai ini tiba di panggung yang berada di depan tongkonan itu, kemudian para tamu dan keluarga ini akan berdoa dan kemudian makan. Nah, biasanya nih keluarga dan para tamu yang hadir ini akan makan ketika para mempelai ini sudah duduk di atas panggung yang tepat berada di depan tongkonan ini. Nah, setelah selesai berdoa, barulah mereka makan dengan makanan yang telah disajikan dan disediakan oleh mempelai. Nah, setelah mereka makan nih, mereka akan naik ke panggung untuk bersalam-salaman nih. Selamat ya, pengantin baru, kayak gitu. Setelah mereka selesai bersalaman dan memberi selamat, barulah mereka akan berfoto untuk mengabadikan momen tersebut. Karena kedua mempelai ini telah selesai untuk melangsungkan pernikahan mereka dan mereka telah sah menjadi suami istri baik secara agama maupun sah di adat. Nah, setelah acara ini selesai, barulah para tamu dan anggota keluarga pun beranjak pulang. Nah, seperti itulah rangkaian acara pernikahan adat Toraja yang masih banyak dilangsungkan oleh masyarakatnya yang masih menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyang mereka. Nah, dalam upacara ini ternyata juga panjang prosesnya ya guys. Mulai dari acara lamaran, syarat lamaran, hingga prosesi acara adat istiadat dalam acara pernikahan tersebut. Banyak beragam suku adat yang ada di Indonesia kita ini, dan ada kalanya kita saling menghargai adat istiadat yang ada di Indonesia tercinta ini ya. Oke guys, sekian video dari aku. Buat kalian yang suka dengan video ini, kalian jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @wandafitrianibuyung, G-nya 3 ya guys. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, kurang semangat.